Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulih wa khamalati arsi wa jami khalqi ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sobat jati diri dimanapun berada, semoga selalu dalam naungan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kesempatan kali ini kita ada di episode ke-24. Di episode kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menangkal bencana ya, atau bala itu ya. Bencana itu turun sejatinya karena ketidakseimbangan dari 4 elemen itu yang menopang alam semesta ini, yaitu api, angin, air, dan tanah. Di mana api itu adalah simbol dari para ulama, kalau angin itu adalah simbol para umaro, air itu adalah simbol para alim, para ahli ilmu, sementara tanah itu sendiri adalah simbol dari rakyat atau umat. Di mana 4 unsur ini, dikala dia tidak terjadi keharmonisan, dikala dia ada di posisi muktasyif, di wilayah-wilayah alam bawah, di fitrah-fitrah hewan, bukan di fitrah manusia, itulah yang menyebabkan terjadinya bencana di alam semesta. Seyoknya 4 unsur itu ada di fitrah manusia. Kalau dia sejatinya berada di fitrah manusia, insya Allah bala itu tidak akan bisa ditanganin atau di cover. Dia tidak akan turun bencana alam itu. Bencana alam itu terjadi dikala 4 elemen atau 4 unsur pendukung alam semesta itu bertempat di wilayah muktasyif, di wilayah-wilayah syahwat, di wilayah hewan, bukan fitrah manusia. Itu yang menjadi kenapa terjadi bencana alam. Allah menegur kita dengan hal demikian supaya kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Kita ini manusia, paham diri kita ini manusia, makhluk yang Allah sangat tinggikan dari seluruh makhluk yang pernah Allah cipta, termasuk malaikat sekalipun. Jadi manusia itu seyoknya berlaku atau bertingkah sebagaimana manusia fitrahnya. Kalau dia bertingkah pola dengan fitrah hewan, itulah yang menyebabkan terjadinya bencana. Apabila ketiga elemen tadi itu tidak pada posisinya ya, atau dia berada di wilayah muktasyif. Demikian kemarin yang sudah kita bahas. Di episode ini saya ingin berbicara tentang bagaimana tujuan hidup itu sebenarnya. Atau ada di kalangan kaum sufi itu, di kalangan para penompo itu ya, mereka mengungkapkan teori tentang manunggaling kaula Gusti, bersatu dengan Allah Ta'ala. Saya akan membahas tentang itu ya, tentang bagaimana cara kita bersatu dengan Allah Ta'ala, kita lebur dengan Allah Ta'ala, manunggaling kaula Gusti. Sebenarnya itulah tujuan hidup. Tujuan hidup itu bagaimana kita lebur dengan Tuhan kita, bagaimana kita kembali kepada Allah Ta'ala, karena kita dari Dia. Kita itu made in-nya Allah Ta'ala, kita dari Dia. Kita harus bisa kembali ke Dia dengan meleburkan diri dengan Dia. Lebur dimaksud di sini bukan berarti kita satu dengan zatnya, tidak, bukan demikian. Dimaksud dengan lebur dengan Allah Ta'ala atau menyatu dengan Allah Ta'ala itu dikala kita ada di posisi persamaan persepsi dengan Allah Ta'ala. Allah menjadikan alam ini semata-mata Dia ingin diketahui, Dia ingin dikenal. Nah, kita memposisikan diri di situ, meleburkan diri dengan keinginan Allah. Itu cara kita melebur dengan Allah. Jadi meleburkan diri atau memposisikan diri dengan apa yang Allah inginkan. Allah inginkan itu Dia ingin dikenal, Dia ingin diketahui di alam semesta ini, sehingga Dia bikin alam semesta ini dan manusia itu sebagai wadahnya. Nah, jadi cara kita untuk melebur dengan Allah Ta'ala itu sekali lagi dengan cara kita simetriskan dengan apa yang Allah inginkan. Caranya bagaimana ya? Kalau Allah ingin dikenal, kita harus mengenal. Demikian. Itulah yang dimaksud dengan kesaksian 2 kalimat syahadat. Itulah tujuan hidup. Itulah yang kenapa kita diturunkan di alam ini, untuk mengenal Dia. Karena keinginan Dia itu untuk dikenal. Itu yang dimaksud dengan manunggaling kaula Gusti, lebur dengan Allah Ta'ala. Jadi kita lebur dengan keinginan Dia, kita memahami apa yang Dia inginkan. Dia diinginkan itu ingin dikenal, kita harus mengenal. Itulah yang namanya kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan manunggaling kaula Gusti. Terus bagaimana caranya? Cara kita untuk melebur melebur dengan Allah Ta'ala, melebur dengan apa yang Dia inginkan.
Sehingga kita sejatinya sejajar sejatinya sefrekuensi dengan dia. Caranya bagaimana? Ya. Caranya itu dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kalimat kun. Kita seimbangkan dengan kun itu. Kalau dia menyebut kun, kita harus mampu menselaraskan, mampu menjawab dengan fayakun. Itu yang maksudnya yang meleburkan diri. Kita menyambung kun awal dengan kun akhir. Itu caranya. Cara kita untuk lebur atau bersatu dengan Allah Ta'ala itu dengan menyatu di wilayah kun, ya. Kaf. Jika dibilang kun, kita jawab ya fayakun. Fayakun. Kita harus mampu jawab itu. Kita harus mampu sambung itu. Itu yang namanya lebur dengan dia. Lebur dengan Allah Ta'ala. Karena melakukan ini, menyambung dengan dia itu bukan pekerjaan mudah. Banyak ketetapan Allah itu kita bantah. Kita tidak terima. Jika Allah bilang jadi, kita bilang nggak jadi. Jika Allah tetapkan sesuatu sama kita tidak langsung semata-mata bisa menerima. Kita menerima itu apabila dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita diberi karunia harta, benda, atau kelapangan rezeki, baru kita membenarkan rahmat dia. Jika kita diuji dengan ujian, dipersempit dengan segala macam keinginan, kita bantah semua itu. Sehingga kita tidak mampu lebur dengan dia, kita tidak mampu kenal dia, kita tidak mampu kembali ke dia. Lalu kita harus kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Caranya ini, dengan cara kita menyambung kun awal dengan kun akhir. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada dua huruf di sini. Ada yang menyambung kun awal itu ada huruf fa. Ini huruf fa sama huruf ya. Inilah yang kita sambung. Kita harus mampu berdiri di sini, bagus. Sehingga ini bisa terwujud. Peleburan ini bisa terjadi. Caranya bagaimana? Fa itu adalah keutamaan. Yang dimaksud keutamaan itu apa ini? Ini alam pikiran. Ini yang dibilang keutamaan akal. Aziz. Nah, yang dibilang keutamaan itu aziz, ini akal. Sementara ya itu sendiri adalah keyakinan. Itu adanya di wilayah syudur. Di wilayah dada ini keyakinan. Jadi menyambung dia itu dengan perantaraan dua unsur ini. Kalau bilang kun, ya kita jawab fayakun. Demikian. Itu cara kita melebur di hadapan Allah, ya, dengan menggunakan dua kalimat ini, dua huruf ini, fayakun. Huruf fa sama huruf ya. Di sini letak huruf fa, di sini letak huruf ya. Ini semua adanya di wilayah aziz, di wilayah fitrah manusia, bukan di wilayah fitrah hewan, yang di wilayah perut sama kemaluan. Jadi cara melebur dengan Allah Ta'ala itu kita mampu mengoptimalkan pola pikir. Di mana di akal ini adalah tempat wadahnya ilmu, atau yang dikenal dengan kecerdasan. Di situ ada tiga kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual. Ini saya ulang terus, ya. Jadi caranya itu kita seimbangkan pola pikir. Intelektual kita misalnya berkisar 7, ya, ya kita coba menyelesaikan dengan kecerdasan emosional, spiritual, juga harus mengikuti tingkatan yang tertinggi. Misalnya di dalam kecerdasan itu yang paling tinggi intelektual kita 7, emosional 6, spiritual 5 misalnya. Ini harus kita upayakan dia seimbang, bernilai 7 semuanya. Itu yang dimaksud dengan fa itu keutamaan. Dan juga di dalam alam aziz ini, alam pola pikir ini, kita bersihkan dari yang namanya suuzon, persangkaan. Sehingga kita mampu bebas dari segala macam sahwah sangka, ya. Sehingga kita mampu berdiri di sini, di wilayah keyakinan. Di sinilah yang berbicara dengan imal yakin, ainal yakin, hakul yakin, di wilayah syudur. Begitu. Kalau kita sudah mampu mengoptimalkan dua komponen ini yang disambung, sebenarnya menyambung huruf fa sama huruf ya itu ada satu yang di sini yang namanya zauq, rasa. Di sinilah kesadaran itu. Kesadaran itu hidup apabila wilayah akal ini juga berfungsi. Ini seperti saklar, ya, apabila kita cek light ini nyala semua. Di sinilah itu akhlakul karimah itu. Di sinilah wilayah kesadaran itu. Jadi syaratnya kita untuk lebur dengan Allah Ta'ala, tiga komponen ini kita pakai. Kalau di wilayah-wilayah ma'rifat atau wilayah-wilayah para sufi itu mereka menggunakan simbol-simbol huruf. Di sini A, ini I, ini U. Alif A, alif I, alif U. Cuma memakai simbol. Itu kalau kita berjalan di wilayah ketuhanan, masuk di wilayah ketuhanan,
Tidak ada kalimat-kalimat seperti ini, tidak ada ucapan-ucapan seperti ini, hanya simbol-simbol. Makanya ada situ huruf-huruf jaya, alif, bata, sajim, itu semua itu simbol, berbicara simbol. Makhluk pun yang dicipta itu simbol, laki, perempuan, itu simbol. Siang, malam itu simbol. Jadi Allah itu berbicara dengan bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa yang halus. Demikian ya, kalau kita mau melebur di wilayah ketuhanan, kita menyatu dengan Allah, inilah yang kita lakukan. Disinilah yang saya sudah sering bahas itu. Inilah cara kita menyatu dengan Allah Ta'ala, dengan proses pengenalan diri ini, dengan pengenalan jati diri. Di sini kita masuk di wilayah kun. Sementara para ahli-ahli penempuh ya, pencari itu, mereka mencari kalimat di antara huruf kaf sama huruf nun. Nih, kira-kira yang mengendarai dua huruf ini apa? Di situ selalu para pencari itu ya, pencari ketuhanan itu, mereka mencoba menafsirkan ini. Mereka mencoba masuk ke wilayah bainal kafi manun. Disinilah sejatinya tempat kita menyaksikan Allah. Inilah mihrab, inilah tempat kedudukan orang-orang dalam kesaksian. Di bainal kafi wa nun, di antara huruf kaf sama nun. Di situ kita menyaksikan Allah. Disitulah sejatinya para musahid, para penyaksi itu ya, menyaksikan kebesaran Allah itu di bainal kafi wa nun. Ini tidak semudah kita ucap. Jadi mereka menyaksikan itu dengan urutan pertama itu, dia menyelesaikan kun awal dan kun akhir. Bagaimana mereka mampu menerima kunnya Allah Ta'ala itu dengan kun yang sudah terjadi, membenarkan yang sudah terjadi. Jika Allah bilang jadi, kita punya kewajiban untuk membenarkan itu dengan keyakinan yang hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya. Apapun itu, mau itu sesuai dengan kita atau tidak sesuai, kita harus mampu menerjemahkan ini. Untuk tiba di sini, inilah prosesnya. Kita harus mampu menyeimbangkan di sini keseimbangan antara perkembangan jasad sama ruh ya. Di mana 0 sampai 10 tahun itu umur anak-anak, 10-20 remaja, 20-30 dewasa, 30-40 orang tua dan seterusnya. Di sini kita seimbangkan juga dengan perjalanan nafsu itu, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, maradiyah kami. Dia akan tercapai semua tujuan kita ini di dalam peleburan. Kita akan tercapai itu adanya di wilayah mutmainah. Masuk ke wilayah mutmainah, wilayah ketenangan. Disinilah baru kita mampu menyadari, mampu mulai menyeimbangkan, mampu bisa menerima apa ketetapan Allah. Dia harus mampu tiba di ketenangan, di mutmainah ini, perjalanan keseimbangan. Di sini dia sudah 100%, dia terang. Dia sudah bisa membedakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Di sini ada masuk di mutmainah ini. Jadi mutmainah ini diperoleh bukan dengan hanya asal kita punya persangkaan. Kita bermohon nanti di ujung akhir umur kita husnul khotimah, mutmainah. Ya memang semua bermohon demikian, tapi keinginan itu harus kita capai dengan perjalanan, dengan mampu menyeimbangkan ini, amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah. Disinilah kita arahkan seluruh ilmu dan amal kita untuk mencari kesadaran, untuk memahami keseimbangan, bukan mencari sorga atau pahala atau apapun, tidak. Yang kita cari dengan ilmu dan amal itu keseimbangan sini, perjalanan, kesadaran. Tiba kita di mutmainah, kesadaran yang utuh. Setelah tercapai kesadaran, baru kita akan tiba di namanya berserah, radiyah. Nah, disinilah kun itu berlaku. Masuk di antara mutmainah ke radiyah, di mana kalau Allah bilang kun, dia mampu jawab fayakun, walaupun itu pahit sama dia, walaupun itu sangat menyakitkan, tidak sesuai, dia terima. Karena semata-mata dia ingin melihat Allah di situ, dia ingin menyaksikan Allah, dia ingin lebur dengan Tuhannya. Selagi dia ada jarak dengan Tuhannya, dia tidak akan bisa memahami Tuhan. Nah, jadi salah satu cara itu dengan cara meleburkan diri ya di wilayah ini, radiyah. Disinilah kita terjadi yang namanya menunggal ingkala Gusti, peleburan dengan Allah Ta'ala. Sekali lagi yang dimaksud melebur itu bukan definisi zat, tidak. Tapi yang dimaksud melebur sini adalah keyakinan kita di dalam memahami apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan di situ. Nah, jadi ketetapan Allah menjadikan alam ini semata-mata ingin dia dikenal. Nah, dia membagi keinginannya itu di wilayah fitrah manusia, fitrah kita ini yang sudah hadir di alam ini. Aku hadir di alam ini dengan fitrah seorang Ahmad,
nama aku Ahmad. Aku memahami keinginan Allah itu mentajalikan afal di alam semesta ini dengan kejadian diri saya yang bernama Ahmad itu. Saya coba menerjemahkan atau saya mengurai di wilayah-wilayah pencarian jati diri ini. Sehingga saya memahami apa yang Allah kehendaki itu di dalam penciptaan diri saya itu. Situ yang cara kita menyaksikan, situ cara kita meluburkan diri. Itulah yang dimaksud dengan kita beramal dan berilmu. Bukan untuk mencari surga sekali lagi atau pahala, tidak. Tapi memahami apa sebenarnya kita, jati diri kita di alam ini. Itu adalah semata-mata adalah ketetapan Allah, kehendak Allah. Sehingga manusia itu disematkan kudrahnya, dihembuskan ruhnya dalam diri saya, di dalam diri kita semua. Nah, Allah menghembuskan ruh yang ada di dalam diri saya itu, kudrah itu, di dalam ruh itu ya, sekali lagi terbagi atas dua komponen, akal dan nafs. Di sini. Huruf Fa sama huruf Ya ini. Sehingga inilah maksud kenapa manusia itu diciptakan, supaya bisa menyambung ini keinginan Allah, supaya kita paham dengan kesaksian kita di alam dunia. Setelah kita di dalam dunia, kita bisa nyambung ini kehendak Allah ini, kun, kita bisa benarkan dengan kun akhir. Kehendak dia itu ingin dikenal, ingin diketahui apa maunya, ingin dikenal perwujudan jadi alam ini. Kita berjalan di huruf Fa sama Ya ini, di ruh yang dihembuskan itu, inilah ya ruh yang dihembuskan ini, keutamaan sama keyakinan, akal dan nafs. Kita berjalan di situ. Ini huruf Ya ini adalah kesempurnaan di dalam perjalanan nafs itu. Sehingga dia berjalan di wilayah keyakinan ya, imal yakin, anil yakin, aku yakin, dengan melalui proses kesucian di subhanallah, kemudian proses syukur ya di alhamdulillah, baru dia akan tiba di proses kesaksian Allah Akbar. Sini prosesnya. Begitu cara kita untuk lebur dengan Allah Ta'ala di dalam konteks kun fayakun itu, di dalam konteks manunggaling kaula Gusti. Kita harus mampu tiba di sini. Nah, ini yang saya ingin pertegas di pertemuan kita kali ini ya. Kita kan berbicara bagaimana yang dinamakan itu dengan manunggaling kaula Gusti, lebur dengan Allah Ta'ala. Jadi lebur di sini maksudnya kita bisa menyambung kunnya Allah Ta'ala, kehendak awal mula dia berkehendak, kita benarkan dengan kesaksian, dengan kun akhir. Kun akhir ini ada kesaksian kita membenarkan apa yang sudah menjadi ketetapan dia, kehendak dia. Alam semesta ini bukti dari ketetapan Allah. Kita menyaksikan keutuhan ketetapan Allah itu melalui fitrah diri, kejadian diri kita. Aku dihadirkan di alam ini sebagai seorang Ahmad. Disitulah saya berjalan kesaksian itu, menyaksikan gerak dan diamnya seorang Ahmad itu, hidupnya seorang Ahmad itu di alam semesta, di wilayah keinginan, di wilayah kesadaran, di wilayah di wilayah kecerdasannya, atau di wilayah kesaksian, itu semua berjalan di sini. Itu yang disaksikan. Warna-warni kehidupan kita itu bagian dari pembenaran kun ini. Jadi kalau kita sudah mampu menyambung kun awal ini ke kehendak Allah, kita mampu memahami kehendak Allah, tidak ada perbantahan dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada rasa takut menjalani alam ini, karena alam ini sebenarnya sudah selesai. Kita tinggal menjalaninya, reply ya, menyaksikan. Menyaksikan itu berarti segala sesuatu itu sudah selesai. Aku duduk di sini berbicara dan menjelaskan ini, pada dasarnya di alam ruh atau di alam sebelah itu sebelum turun di sini sudah terjadi. Sudah terjadi apa yang sudah aku lakukan sekarang. Saya cuma menyaksikan apa yang sudah terjadi itu di wilayah kun akhir, wilayah kesaksian. Kita mampu menyambung kehendak Allah dengan kesaksian itu dengan huruf, sekali lagi dengan huruf Fa sama huruf Ya. Fa ini keutamaan, Ya itu wilayah kesadaran atau kesaksian ini. Dia melalui proses kesadaran ini. Zauq. Demikian ya pembahasan ini tentang bagaimana kita meluburkan diri dengan Allah. Jadi sejatinya itulah tujuan hidup. Kita memahami proses perjalanan hidup. Jadi saya membentangkan ini adalah cara kita melebur dengan Allah. Ini adalah ilmu. Bagaimana kita lebur dengan Allah. Ilmu manunggaling kaula Gusti. Ini yang saya bahas. Jati diri ini adalah ilmu manunggaling kaula Gusti. Bagaimana kita lebur dengan Allah Ta'ala. Lebur tanda kutip bukan zatnya, tapi kehendaknya dalam bentuk kesaksian. Di situ kita meleburkan diri. Nah, sehingga itu juga yang Allah maksud kenapa manusia itu dijadikan wadah dia untuk mensematkan kudrat dan iradahnya. Itu maksudnya. Jadi kita harus mampu bermain atau tiba di wilayah bainal kafi wa nun.
Nah, kita kembali di sejatinya huruf kaf dan nun ini ya. Kira-kira huruf apa yang ada di antara huruf kaf dan nun ini? Sehingga di sini disebut Allah Ta'ala di antara huruf kaf dan nun, bainal kafi wan nun. Para pencari itu selalu mencari jati diri Allah Ta'ala itu, mereka mencari jati diri Allah Ta'ala itu di dalam huruf alif. Sejatinya jati diri Allah Ta'ala itu ada di antara huruf kaf dan nun. Karena di sinilah tempat kita mihrab, kita bersaksi. Kita menyaksikan Allah itu di wilayah kaf dan nun. Kaf ini adalah kebenaran, nun itu adalah cahaya, ilmu. Nah, jadi di antara bainal kahfi wan itu inilah huruf yang kita maksud. Hamzah kecil, ini adalah huruf ain. Ini yang dimaksud dengan ilmu itu. Nah, disinilah kita menyaksikan Allah itu, mulai dari proses ain ini. Kita mencari informasi, mencari ilmu dalam bentuk ini, kuping ain ya. Pendengaran kita memahami semua informasi, kita kumpulkan dari mulai huruf ain ini. Sejatinya dia sudah terkumpul informasi dalam bentuk imal yakin, nah, dia akan menutup. Dari tadi mulutnya terbuka gini, dia akan menutup. Membentuk huruf mim. Dia menutup. Bulat. Nah, itu sudah masuk di ainal yakin. Imal yakin ke ainal yakin sudah terbentuk di sini dia. Terbuka ya, sudah terlihat ainal. Di huruf mim. Setelah itu baru dia akan berdiri alif di dalam. Dengan di sini proses penyerahan diri ya. Kalau ini proses perjalanan, ain itu di sini di amara lawam mulhimah mutmainah, perjalanan. Jadi dalam mengumpulkan informasi di dalam kesaksian dia, mengumpulkan keyakinan diri. Dia berjalan di sini. Ini keyakinannya ini kalau di amara itu 100% gelap. Dia belum ada keyakinan di sini, masih nol, masih 100% gelap. Di lawama sudah 50% keyakinannya, kebenarannya. 50% masih gelap. Di mulhimah itu sudah 30%, 70% kebenarannya. 30% itu gelap, masih gelap. Masih ego yang bermain di 30%. Nah, jadi setelah di mutmainah baru dia tiba di 100%. Jadi di sini yang dimaksud dengan ain itu pencarian keyakinan di dalam kita mempresentasikannya. 50%, 70% sampai dengan 100%. Di sini proses ain. Kalau proses mim itu sendiri di mana? Di antara mutmainah dengan radiyah. Utuh dia, sudah yakin bulat dia, sehingga dia mau berserah ke Allah Ta'ala. Dia mau masuk Islam. Islam itu dia berserah. Dia berserah sama Allah. Dia mampu, dia berusaha membuktikan, melebur di sini, di kehendak Allah, bukan kehendak dia. Dia meyakini semua ketetapan Allah itu di dalam berserah diri. Sehingga dia menyaksikan ini penyatuan kun fayakun. Di sini wilayah kun fayakun itu, di sini wilayah mim itu. Sehingga dia siang malam di sini digedor sama Allah, diuji diuji dia punya kekuatan mim ini ya, keteguhan iman itu siang malam digedor dia, diuji dia dengan segala sesuatu yang tidak dia inginkan, supaya dia bisa mengerti apa yang Allah inginkan. Dia berjalan di arus, berlawanan arus keinginan, sangat berat ini. Di wilayah sini memang perjalanan yang berat, ujian Allah yang turun. Jadi Allah mempermudah kita, memperjelas kita di wilayah kun ini. Di wilayah radiyah itu kita bisa melihat apa ya sebenarnya Allah kehendaki dalam penciptaan semesta ini, penciptaan dirinya. Di sini di wilayah radiyah itu, kalau dia berserah diri dalam kesaksian yang utuh di huruf mim, nah, baru tiba dia di maradiyah. Di sini huruf alif itu berdiri di maradiyah. Setelah huruf mim utuh dia dalam ujian Allah itu dalam berserah, baru akan berdiri alif, keyakinan utuh itu hakul yakin. Sehingga dia kalau sudah berbuat begini yang kita kenal dengan huruf hak besar itu, yang sering orang terjemahkan di dalam ucapan itu dia. Di maradiyah itulah baru kenal dia. Setelah Allah meridhai dia, Allah izinkan dia masuk di wilayahnya Allah Ta'ala. Allah izinkan dia mengenal Allah Ta'ala. Allah izinkan dia lebur dengan dirinya Allah Ta'ala, lebur dengan kehendak. Karena dia sudah paham betul siapa Tuhan. Dia sudah mengerti keinginan Tuhan, bukan keinginan dirinya. Nah, sehingga terjadi peleburan di sini. Di sinilah perjalanan itu. Kun fayakun itu di sini. Di mutmainah radiyah maradiyah. Baru dia disempurnakan. Setelah dia perjalanannya ini sempurna, imal yakin, ainal yakin, hakul yakin, baru dia disempurnakan, dikamil. Dipakaikan dia mahkota yang namanya mahabbah, kecintaan, hamba. Jadi kamil itu adalah pangkat hamba ya, bukan tuan.
Dia jadi hamba di situ. Diakui kehambaannya sama Allah. Di sinilah Abdullah itu. Sehingga Allah perjalankan di sini, diislamkan dia secara kafah, dimurnikan tauhidnya, dijadikan dia orang-orang yang ikhlas, disematkan, diizinkan dia kembali ke Nur Muhammad sejati fitrahnya. Baru ketemu dia dengan Allah Ta'ala di sini. Nah, jadi inilah sejatinya yang kita ingin bahas di wilayah Bainal Kafi wa Nun, yang dibilang manunggaling logos itu menyatu dengan Allah, lebur dengan Allah. Yang dimaksud lebur ini mampu kita sambungkan keutuhan kalimat ini. Jika Allah bilang kun, kita jawab dengan keyakinan yang tegas, fayakun. Ini yang dimaksud dengan lebur. Disinilah orang-orang yang sudah lebur dengan Tuhannya. Ini yang dibilang manunggaling logos. Jadi demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.